Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Ismail. Sahabat Abi yang dirahmati Allah, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Taif ya, di Masjid Abdullah bin Abbas ya. Bagaimana ceritanya tentang kisah Abdullah bin Abbas? Nanti akan saya cerita ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke sahabat Abi, sebelum Abi menceritakan bagaimana kisah sekelumit tentang Abdullah bin Abbas ya, jangan lupa subscribe dulu dengan yang ikhlas ya. Kalau yang ikhlas subscribe, karena subscribe itu gratis. Juga like, comment, and share ya, kalau serasa ini video bermanfaat. Oke, siapa itu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi ya, juga saudara sepupu Nabi Muhammad. Beliau lahir di Mekah tahun 619 Masehi atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, adiknya dari Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Nabi Muhammad ya. Abdullah bin Abbas sangat suka sekali mendalami ilmu agama. Karena itu setelah beliau turun dari gendongan ibunya, langsung beliau itu bersama-sama dengan Nabi Muhammad kemanapun Nabi Muhammad berdakwah untuk mendalami ilmu. Bahkan beliau juga yang selalu mengambilkan air untuk wudunya Nabi Muhammad. Bahkan ketika umurnya antara 5-6 tahun, beliau minta izin sama bapaknya untuk tidur di rumahnya Rasulullah. Hanya ingin tahu bagaimana Rasulullah bangun tidur jam berapa dan ngapain aja gitu setelah bangun tidur sebelum tahajud. Dan akhirnya sama Nabi Muhammad diajak dan diajari bagaimana cara berwudu yang benar, dan diajak sholat bersama. Namun ketika sholat bersama diajak berdiri sejajar dengan Nabi Muhammad, beliau tidak mau karena merasa tidak pantas sejajar dengan orang yang sangat mulia. Dan ketika Rasulullah wafat, beliau sudah hafal hadis sekitar 1660 hadis. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, beliau pun semakin giat mencari ilmu, dan beliau mendatangi para sahabat Nabi yang lebih senior ya, untuk terus menggali ilmu. Dan akhirnya usaha Ibnu Abbas mencapai ilmu membuahkan hasil ya. Dia akhirnya mencapai derajat keilmuan yang tinggi dan membuat orang-orang tercengang. Setelah itu beliau mengubah dirinya menjadi seorang pengajar bagi masyarakat. Rumahnya pun menjadi sebuah universitas bagi kaum muslimin. Beliau terkenal karena banyak meriwayatkan hadis dan ahli tafsir. Itulah ya sekelumit dari riwayatnya Sayyidina. Nah, ini adalah di dalam masjidnya bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Tidak banyak ornamen ya, tidak banyak ukiran, cuma dipadati oleh tiang. Dan masjidnya juga ciri khasnya ini bata terbuka aja, warna kuning ya, dan tidak banyak menara, tidak banyak kubah, jadi sederhana gitu masjidnya. Itulah Masjid Abdullah bin Abbas. Dan kita bisa mendapat pelajaran kenapa yang terkenal justru bapaknya bin Abbas. Di sini orang jarang menyebut Masjid Abdullah bin Abbas, jarang. Mereka selalu menyebutnya bin Abbas. Jadi subhanallah, karena kesolehan anaknya, bapaknya yang terkenal ya, Sayyidina Abbas. Nah, kami pun akhirnya setelah bubar sholat Jumat, kami pun foto-foto mengabadikan momen ya dengan teman-teman, mengabadikan momen sebelum melanjutkan perjalanan tur. Dan setelah ini turnya ke Masjid Adas dan juga Masjid Qur. Masjid Qur itu
ketika Rasulullah setelah berdakwah lalu beliau rebahan dan bersandar sahabat Abi yang dirahmati Allah, segitu dulu video kali ini ya, tentang Masjid Abdullah bin Abbas ya. Ini adalah masjid, bagian dalamnya Masjid Abdullah bin Abbas. Semoga sahabat Abi semuanya bisa berkunjung napak tilasnya Nabi Muhammad ya, ke yang ada di Mekah, di Madinah, ataupun yang di Taif ya. Semoga bisa datang ke sini untuk ibadah haji dan umroh, dan bisa mengikuti jejak Rasulullah ya, insya Allah. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.